Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Sallallahu alaihi wasallam al-aliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Sallallahu alaihi wasallam al-aliya sayyidina Syekh Abdul Hasan As-Sadili wa sallallahu alaihi wasallam fi kitab sama Ahmad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa madana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi wa karamatihi insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali ngaji membaca kitab Nashihul Ibad yang tertunda selama 2 minggu ya kalau nggak salah. Minggu kemarin karena ada Mudir Jatman Kota Bekasi yang datang ke sini, terus minggu yang baru kemarin saya ngaji ke tempatnya yaitu Bari sehingga nggak sempat untuk ngaji. Malam ini kita lanjutkan. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dari makalah nomor 27 bab nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa madana bi alaihi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah sabi'atu kang nomor 7 wal 20 lan 20. An'aiku an Abdillah diriwayatake saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ad-dima aftaradallahu alaika takun a'badan nas. Addi nekanono sira ma ing perkara utawa ing barang aftarada kang wis merdoake sapa Allahu Gusti Allah alaika ing ngatasé Allah bitamami kelawan sempurna. Takun moko ana sapa sira iku a'badan nasi luweh mempeng-mempenge luweh akeh ibadah-ibadahe menungso. Ai tasir tegese dadi sapa sira iku aksaron nasi luweh akeh-akeh menungso apane ibadatan ibadahe. Wajtanib lan ngeduhono sira maharimallahi ing pira-pira perkara kang diharamake Gusti Allah. Takun mongko ana sapa sira iku ashadan nasi luweh zuhud-zuhude menungso. Ai tasir tegese dadi sapa sira iku aksaron nasi luweh akeh-akeh menungso apane bu'dun adoe lid dunya lidunya maring donya wa iradan lan wong kang paling mengo anha saking donya wardolan ridho sira bima kelawan barang kosama kang wis bagi sapa Allah Gusti Allah laka maring sira panimina rezeki saking rezeki. Takun moko ana sapa sira iku aghnan nasi luweh sugih-sugih menungso. Ai tasyir tegese dadi sapa sira aksaron nasi ing luweh-luweh menungso apane malan bandane. Jadi makalah yang nomor 27 diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Jadi addi ma iftaradallahu alaika. Jadi datangilah apa yang difardukan oleh Allah. Maka engkau akan menjadi ahli ibadah. Tapi ya susah mendatangi sesuatu yang difardukan oleh Allah itu susahnya setengah mati, beratnya setengah mati. Kalau kita nggak dipaksa gitu ya susah dengan sempurna loh. Kita ini ibadahnya ya masih karena terpaksa, belum bisa dengan sempurna. Jadi ya memang kelasnya kita seperti ini. Nah kalau kita bisa seperti itu ya kita akan menjadi orang yang ahli ibadah. Lebih banyak ibadahnya kita kepada Allah. Yang fardu atau susah, apalagi yang sunnah, apalagi yang tidak sunnah dan tidak fardu, lebih wegah lagi, lebih males lagi gitu loh. Yang fardu kita sudah susah. Kemudian wajdanib maharimallahi takun azhadan nas.
jauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Banyak yang diharamkan oleh Allah itu, tapi ya itu susah untuk menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu tidak mudah. Allah menyuruh menjauhi hal-hal yang dilarang. Apa termasuk yang dilarang Allah itu? Marah-marah. Ya sebenarnya bukan diharamkan sih. Marah-marah itu bukan diharamkan oleh Allah, tapi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Allah nggak suka kalau lihat orang suka marah-marah. Rasulullah itu sedikit marah. Pernah marah Rasulullah tapi sedikit. Kalau kita kan sedikit-sedikit marah. Nyari gantungan kunci nggak ketemu marah, nyari kaos nggak ketemu marah, nyari sarung nggak ketemu marah, ya kan? Anak pergi nggak pulang-pulang marah, anak nggak mau mandi marah, anak nggak mau ngaji marah. Kita ini lebih banyak marah. Itu bukan yang diharamkan, tapi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Banyak sekali hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, yang justru malah kita sukai. Allah mengharamkan mabuk, tapi ya banyak yang mabuk karena mabuk itu enak. Allah mengharamkan perjudian, tapi ya banyak orang main judi, berjudi itu banyak. Allah mengharamkan prostitusi, tapi ya banyak. Allah mengharamkan banyaklah riba ya. Riba, Allah mengharamkan riba, tapi bukan riba-riba yang sekarang sering dibahas oleh orang-orang itu, bukan. Riba yang beneran itu malah tidak pernah dibahas oleh mereka. Riba yang beneran, yang mereka bahas itu adalah yang mirip-mirip riba, bukan riba. Saya sudah sering kali ngomong bahwa riba itu memang dosa besar, tetapi bunga bank itu bukan riba. Hanya mirip riba tapi bukan riba. Mirip bukan berarti sama, ya kan? Mirip, misalkan satu contoh, Mas Budi mirip Kiai Robin, kan bukan berarti Mas Budi bukan Kiai Robin kan? Ya kan, gitu loh. Gitu loh. Atau Bang Musa, misalkan Bang Musa mirip siapa itu? Mirip siapa Mas Budi? Tapi kan bukan berarti dia itu gitu loh. Hanya mirip. Nah, mirip ini kan bukan sesuatu yang harus sama dengan itu gitu. Hanya mirip saja. Sama bunga bank itu yang mirip-mirip riba tapi bukan riba. Banyaklah hal-hal yang diharamkan. Tapi ada juga hal-hal yang diperintahkan oleh Allah itu berat. Berat. Padahal enak tapi berat. Berat, enak tapi berat. Banyaklah contoh-contoh seperti itu. Jangan nanya apa contohnya lah. Jadi kalau kita bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling zuhud di antara manusia-manusia yang lain. Nah, yang ketiga adalah wardha bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Nah, ini yang susah itu, ridho dengan bagian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini yang susah. Kalau pas dapat bagian banyak ya enak, ya kan? Bagian banyak, kejatuhan, ibaratnya apa? Kejatuhan durian runtuh misalkan. Tiba-tiba ada transferan 50 juta masuk, kan lumayan gitu loh. Alhamdulillahnya nggak putus-putus. Tapi giliran nggak dikasih sama Allah, ngeluhnya setengah mati, sampai bikin status. Gimana caranya bikin status bokek biar orang tahu gitu. Ya kan? Iya, manusia itu begitu. Gimana, ajari dong caranya bikin status yang melo biar orang itu pada menangis, tersentuh hatinya, biar orang juga tahu kalau saya lagi bokek gitu. Kan ngeluhnya luar biasa itu. Orang gila itu begitu itu. Yang model-model begitu. Jadi kalau kita bisa menerima pembagian Allah banyak, kenapa kita tidak bisa menerima pembagian Allah yang sedikit gitu loh. Karena hakikatnya banyak atau sedikit itu kalau kita bisa bersyukur dan kita bisa mengelola, aslinya ya cukup. Sama coba kalau perempuan, ya kan. Perempuan itu dikasih banyak ya habis,
dikasih sedikit ya habis. Ya, ibu-ibu itu loh terutama, dikasih banyak itu habis, nggak tahu sisanya kemana, nggak tahu habisnya kemana. Dikasih sedikit ya kurang, dikasih banyak kurang, dikasih sedikit kurang, dikasih banyak habis, dikasih sedikit juga habis. Itu ibu-ibu. Coba istrinya Bang Musa misalkan, pernah nggak dikasih duit banyak kemudian terima kasih papa gitu, baik banget deh. Terus kemudian kalau melakukan kesalahan sedikit minta maaf. Itu perempuan yang luar biasa. Kalau ada perempuan yang begitu, jangan dikubur kalau belum mati. Asli. Nah sebenarnya perempuan ini kan pengingat bagi kita gitu loh. Ketika kita ini tidak pernah mau bersyukur sama Allah, tidak pernah mau bersyukur atas pembagian Allah yang diberikan kepada kita, nah kemudian dibales, kita ini dibales oleh anak-anak kita, dibales oleh istri-istri kita, dengan juga tidak pernah mau bersyukur dengan pemberian kita. Sebenarnya itu balasan. Artinya apa? Artinya biar kita bisa introspeksi diri gitu loh. Sama Allah itu pengen, kalau bahasa Jawanya pengen meleh-melehno gitu loh. Tuh, kamu tak kasih banyak nggak mau bersyukur, tak kasih sedikit juga nggak mau bersyukur. Akhirnya dibales sama istri, sama anak. Istri dikasih banyak juga nggak pernah terima kasih, apalagi dikasih sedikit, nggak pernah terima kasih. Gitu loh. Sama, kita ini punya salah nggak pernah minta ampun sama Allah, nggak pernah minta maaf sama Allah. Akhirnya Allah meleh-melehkan kita lewat istri kita, lewat anak kita, lewat saudara kita. Ketika punya salah dia juga nggak mau minta maaf sama kita. Itu kan sebenarnya gambaran dari diri kita sendiri. Kenapa kok bisa begitu gitu kan? Akhirnya kan kita bisa introspeksi diri. Oh ternyata begini. Akhirnya ketika kita bisa berpikir seperti itu, maka ketika kita diberi Allah banyak ya bersyukur, diberi sedikit ya bersyukur. Nah ketika kita bisa seperti itu, maka insya Allah anak-anak dan istri kita juga akan bisa seperti itu. Itu kan sebenarnya gambaran balasan dari apa yang kita perbuat sebenarnya. Tapi ya susah untuk menjadi orang yang ridho dengan pemberiannya Allah, itu susah. Kayak sekarang nih, misalkan orang itu kan kadang-kadang tidak bersyukur. Dikasih badan gede, tinggi, nggak enak banget ah. Badan gede gini, tidur susah, tengkurap susah, ya kan, telentang kayak gaban gitu. Terus dikasih badan kecil, wah nggak enak. Gua coba, gua tinggian dikit, gedean dikit, agak ganteng, pasti cewek-cewek pada lari ngejar-ngejar gua gitu kan. Orang itu kadang begitu, nggak bersyukur. Coba kalau bersyukur, mau dikasih, saya dulu juga begitu. Coba gua agak tinggian dikit aja gitu kan, nggak pendek begini gitu loh. Ya 165 lah gitu. Pasti banyak itu gitu kan. Orang itu berpikirnya tuh pasti begitu. Coba kalau kita mau menerima pembagian Allah, Allah akan mendatangkan orang yang mau menerima kita. Tidak mungkin enggak gitu loh. Sampai pokoknya kalau laki-laki nggak usah khawatir lah gitu kan. Sejelek-jeleknya laki-laki pasti laku. Ya kan? Setua-tuanya laki-laki pasti laku. Enggak ada. Jadi nggak perlu khawatir kalau laki-laki ini. Orang perempuan sekarang lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Tenang aja. Jadi para jomblo-jomblo di malam minggu ini daripada duka nestapa, ya mending ngaji aja kan begitu ya kan. Jadi ada jomblo senior itu ditanya, kenapa nggak keluar? Gua udah senior, udah sering keluar biasa. Jadi gua nggak keluar malam minggu karena udah senior. Jomblo senior nggak perlu keluar malam minggu karena udah biasa, udah pengalaman jadi jomblo masalahnya. Ya. Nah, jadi tiga hal ini jadi mendatangi apa yang difardukan oleh Allah dengan sempurna, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, dan kemudian ridho atas pembagiannya Allah. Wal maqalah tu utawi maqalah as-saminatu kang nomor 8 wal 20 dan 20. An Saleh diriwayatake saking Saleh Al-Marqadi. Ini agak susah ya. Marqadi ini karena asma ajam. Marqadi boleh, Murqadi boleh, Mirqadi boleh, Murqadi juga boleh. Gak ada apa, karena saya enggak lihat KTP-nya masalahnya. Ya kan? Saya enggak lihat KTP-nya. Yang benar namanya Marqadi, Murqadi apa Mirqadi.
Kalau saya yang lihat KTP-nya mungkin saya bisa tahu. Sama kayak At-Turmudi, ada yang bilang At-Tarmidzi, ada yang bilang At-Tirmizi. Yang benar yang mana? Karena nggak punya KTP-nya ya nggak tahu yang benar yang mana. Pokoknya suka-suka lah. Jadi Al-Marqadi radhiyallahu an. Anahu sak temene Marqadi iku maro lewat sopo soleh bibak didiari kelawan sebagiane ahli omah atau kampung. Faqala moko kampung yang dimaksud ini adalah kuburan. Faqala moko ngendikan, moko ngucap sapa soleh, ya diari, oh ahli diyar. Aina iku ana ngendi? Ahluka utawi ahlimu. Aina iku ana ngendi mu anisuka wong kang ngramekno nggonmu iki. Al awaluna kang awal-awal. Wa aina lan iku ana endi imaruka utawi wong kang mbangun imaruki kang bangun nggonmu. Ai banuki terus kang bangun nggonmu. Al maduna kang klewat. Wa aina lan iku ana endi sukanuka utawi wong kang manggon ana kene. Sukanuki utawi wong kang manggon ana kene. Al aqdamuna kang dhisik-dhisik. Fahatifa mongko ana swara bihi kelawan pengucape soleh Al-Marqadi. Sopo sing ngucap hatifun, pengucap wong kang ora katon, atau hatifun itu apa? Suara tanpa rupa. Asoha tegese jerit bihi kelawan soleh sopo ihun wong kang bengok. Fasami amoko krungu sopo soleh sautahu ing suarane soeh. Walam yaro lan ora weruh sopo soleh sakhsahu ing awa-awaane soeh. Ing qataat mongko dadi pedhot apa asaruhum alamate al awalun wal aqdamun ay alamatihim ay alamatuhum tegese alamate al aqdamun wa baliyat lan tetep ay fania tegese rusak tahta turabi ing dalem sak jerone lebu apa ajsamuhum jasad-jasate aqdamun al awalun wa baqiyat lan tetep apa amaluhum pira-pira amale ahli al awal wal al aqdamun lahum qalaidan kelawan wong kang padha kalungan ayat wong kang kalungan fi anakihim ing dalem gulu-gulune ajsamihim. Jadi suatu hari itu Soleh Al-Marqadi itu lewat pada ahli diyar, itu adalah makam, kuburan. Ya, kuburan. Karena dia itu seorang wali. Soleh ini seorang wali, sehingga dia bisa berbicara dengan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Sehingga di kuburan itu dia tanya, pada bangunan-bangunan yang ada di makam itu dia tanya, loh, orang yang ramekan dulu, orang yang tinggal dulu awal-awal di sini pada kemana? Kok sekarang terus orang-orang yang bangun ini kemana? Kan biasa ya, dalam kuburan itu kan silih berganti. Anak bangun kuburan orang tuanya, kemudian anaknya meninggal, dikubur di situ juga, kemudian dibangun lagi oleh anaknya, kemudian meninggal lagi, dibangun lagi oleh anaknya, kan begitu. Yang lama kan pasti hilang, tidak ada lagi. Maka wali yang namanya Soleh ini nanya, pada kemana orang-orang itu? Kok nggak ada lagi yang menempati di sini? Oh, dulu di sini nih kayaknya makamnya siapa gitu kan? Jangan ini masih hidup semua, nggak ada di semua. Oh, dulu nih kayaknya ada makamnya ini deh, sekarang kok sudah nggak ada gitu kan? Dulu kayaknya ini di sini nih makamnya ini, kok sudah nggak ada, sekarang ini pada kemana gitu kan? Nah, ketika Soleh Marqadi itu bilang seperti itu, tiba-tiba ada suara. Fahatifah itu suara nggak ada rupanya. Bugi mau kemana? Cariin. Mau ke masjid. Mau adzan. Pojokan situ. Bugi mana? Terus kalau enggak, ngik. Pulang dari masjid, Bang. Iya gitu. Kesiangan ya, Neng gitu. Iya, buru-buru gitu kan.
Iya, buru-buru gitu kan. Nah, ketika Soleh berbicara seperti itu, maka dijawab oleh suara yang gak ada rupanya. Karena wali maka dia tahu hal-hal yang gaib kan tahu. Mas Budi yang bukan wali aja tahu, ya kan? Ini wali gitu loh. Akhirnya ditanya, dijawab. Inqata'at asaruhum, sudah terputus ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang dikubur di sini itu sudah terputus semua. Jadi dulu ada patok di situ udah hilang, dulu ada kijing di situ udah dihancurin sama orang, udah nggak ada lagi. Dibilang begitu kan. Dan sudah rusak. Wabaliyat aufaniyat rusak. Tahta turabi ajsamuhum, udah hilang semua, nggak ada lagi. Jasadnya sudah diganti dengan jasad yang baru, ya kan? Al awalun wal aqdamun, yang awal dan yang terdahulu udah diganti. Kan kuburan begitu, karena kuburan umum kan. Kuburan itu ya, kalau di sini itu kuburan yang sudah lama, yang sudah tidak diurus lagi sama ahlinya. Kalau di Jakarta yang udah tidak diurus lagi pajaknya kan pasti digusur kan, udah digusur seperti itu. Iya, digusur lah pokoknya, hilang lah, nggak kelihatan, udah nggak, asal tidak dipajekin pasti hilang. Kalau di Jakarta ya, di Karetengsin itu pasti hilang kan, apalagi udah nggak pernah ditengokin lagi sama ahlinya. Nah, sama kayak gini, maka ketika Soleh itu lewat ke kuburan ahli diyar, ditanya begitu maka dijawab. Ya, kalau kita kira-kira nanya begitu terus dijawab, kaget. Kaget. Jalan-jalan sendiri, kok nggak ada orang ya di sini ya, tiba-tiba dari belakang, ini gua di sini, gitu kan. Terus wabaqiyat a'maluhum, yang tertinggal, yang tersisa itu hanya amal-amalnya saja yang dikalungkan kepada leher-lehernya orang-orang itu, gitu loh. Wal maqalatu utawi maqalah at-tasi'atu kang nomor 9 wal 20 lan 20. Iku an aliyin diriwayatake saking Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah. Tafadhol, bagusono sira alaman ing atase wong sikta kang karep sapa sira. Ai ahsin tegese bagusono sapa sira ilahi maring man. Wa an'im lan aweo nikmat sapa sira alaihi ing atase man. Fa anta monggo utawi sira iku amiruhu, kepalane man. Ai in ahsanta, lamun apik sapa sira ila saksin maring awa-awaan, maring suwijine wong, bil atau kelawan paweweh, sirta moko dadi sapa sira iku amiron pemimpin lahu kedue man. Wa as'al lan nyuwono lan njaluk sapa sira man ing wong sikta kang karep sapa sira, fa anta moko utawi sira iku asiruhu, tahanane man utawa kacunge man. Ai wa as'ala lan nyuwono sapa sira annasa ing menungsa ma ing perkara tuh taju kang butuh sapa sirahu ing ma minal mali saka mal wal ilmi lan ilmu. Fa in ihtaja mongko lamun butuh sapa sira ila syakhsin marang suwijine wong, fidzalika ing dalem mengkono ma tuh taju minal mal wal ilmi, sirta mongko dadi sapa sira iku abdan kawula lahu maring man. Li anan nufusa, karena sak temene nufus utawa awa-awaan jabalta jubilat kang di li anan nufusa, karena sak temene nufus jubilat kang den iku jubilat dicap bijubin kelawan cap min ahsanin saking kang luwih bagus ilaiha maring man. Kama kaya keterangan fil hadisi ing dalam hadis. Bihubbi man liana nubusa jubilat bihubbi man kelawan cape wong ahsana kang luwih bagus sapa man ilaiha maring nufus. Kama kaya barang fil hadisi ing dalam hadis. Wa man ahba syai'an fahuwa asirun lahu. Waman iku sapa wong ahabba kang seneng sapa man syai'an ing suwiji-wiji, fa huwa maka utawi man
iku asirun tahanan utawa kacung lahu bagi man. Wali qauli alin karamallahu wajhah lan krana dawuhe Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ana abduman alamani, ana utawi ingsun iku abduman kaulane budake man alama kang mulang sapa man ni ing ingsun harfan ing sak huruf. Fa insa mongko lamun karep sapa man alamani harfan, ba mongko adol sapa man alamani harfan ni ing ingsun. Wa insa alan lamun karep sapa man alamani harfan, aktaka mongko bebasake sapa man ni ing ingsun. Wastahin lan sumugeo sira aman saka wong sikta kang karep sapa sira. Fa innaka mongko sak temene sira iku nadhiruhu sepadane man. Ai iktafa tegese padha bima kelawan barang indaka kang tetep ing sanding sira minar rizki saling rezeki. Wala taftakor lan aja ngarep-ngarep sira fil mali ing dalem barang bondo lisaksin marang suwiji-wiji iku ghaniyun kang sugih kasiral mali kang akeh bandane. Fa ilam taftakor moko lamun ora ngarepno sapa sira ilaihi maring man sirta moko dadi sapa sira iku ghaniyan wong kang sugih mislahu ing sepadane man. Jadi kalau kita mau baik sama orang atau kalau kita mau jadi di apa disebut bos, ya kan, dipanggil bos, maka baik-baiklah kita kepada orang lain. Ya kan, baik itu gimana? Baik itu gimana? Saya ngopi dulu. Kalimat itu belum selesai beres. Jadi baik sama orang itu kan ya multi tafsir lah ya. Baik terhadap orang itu kan multi tafsir. Ngajakin orang ke warung terus dibayari kan baik. Maka kalau kita pengen dipanggil bos ya begitu. Coba nanti, terima kasih bos, makasih bos. Atau kita nggak usah ngajak orang, kita datang ke warung, ngajak orang yang di warung itu bayarin aja. Gua yang bayarin semuanya, ya. Panggil bos, ya nggak? Makasih bos gitu kan. Ya kan? Jadi kan di sini tafadzol ay ahsin alaman syi'ta. Berbuat baiklah kamu dan memberikanlah kamu nikmat kepada orang siapapun orang yang kamu sukai. Kalau nggak suka kan nggak mungkin, ya kan? Yang kamu sukai di sini itu, yang kamu inginkan, ilama syi'ta. Orang memberi orang itu karena rasa seneng, apa karena rasa nggak suka? Karena rasa seneng. Nggak mungkin orang memberi orang yang nggak disukai, itu nggak mungkin. Gue benci nih sama Mas Bugi misalkan, mungkin nggak gue ngasih Mas Bugi, kan nggak mungkin gitu loh. Gue nggak suka nih sama Mas Budi misalkan, kan nggak mungkin gue ngasih sama Mas Budi. Gitu loh. Jadi orang memberi itu kan ilaman syi'ta kepada orang yang kita maui, kita senengi. Nah ada juga orang yang memberi itu karena ingin mencelakakan, tapi jangan salah juga. Ya kan, biar ditangkap KPK misalkan, dijebak, gua beri loh. Tapi sebelumnya gua undang dulu KPK. Ya kan, akhirnya OTT, apa itu? Operasi Tangan Tuhan. Ya kan? OTT itu operasi tangan Tuhan itu. Nggak mungkin sebenarnya orang itu nggak mungkin OTT itu nggak mungkin kalau nggak ada laporan sebelumnya. Ya kan, nggak mungkin. Sama kayak gol tangan Tuhan itu. Jadi ya orang-orang OTT itu ya pasti ya karena sudah ada laporan dari dulu, atau kalau nggak dijebak. Nggak mungkin nggak lah. Ya orang KPK itu nggak standby 24 jam di situ nongkrongin dia mulu. Dia bisa ketangkep itu kan ya luar biasa gitu.
Nah kalau kita mau jadi pemimpin orang-orang itu kan sering beri aja. Mana yang kita suka beri, kita akan jadi pemimpin gitu loh. Maka jangan berharap menjadi pemimpin kalau kita lagi kere. Kere ini kita kere pengen jadi ketua, misalkan ketua apa ya, ketua ranting apa, ketua MWC. Kalau miskin nggak bakalan bisa. Kenapa harus berkorban? Karena kan nggak ada gajinya. Tapi kan seenggak-enggaknya punya jabatan yang prestis. Oh, gua ketua MWC, gua ketua PCNU, gua ketua PW. Kan butuh duit. Padahal yang nggak dapat gaji. Tapi untuk sampai ke situ kan perlu nyenengin banyak orang gitu loh. Nggak mungkin kalau nggak punya apa-apa. Mau bikin acara kan harus pakai duit. Kalau nggak punya duit dari mana kita bisa nyenengin orang? Kan nggak bisa. Mau ngadain Lailatul Ijtima, bikin proposal ke sana kemari, kan nggak lucu gitu loh. Mau ada apa, maka sebagai ketua, sebagai orang itu pasti dia harus berkorban dulu, memberi kepada orang lain, maka akan diberi bos. Kalau mau dipanggil bos mah gampang sebenarnya, gampang sekali. Bawa nasi uduk atau nasi dari warteg, terus kemudian jalan ke sepanjang jalan Jatiwaringin, banyak orang gerobak di situ, kasihin aja, oh, terima kasih bos gitu. Itu aja gampang. Tapi kan itu tidak menjadi orang orang mengikuti pada kita gitu loh. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang besar, menjadi orang yang dihormati oleh banyak orang, ya memang harus punya duit, memang harus punya banda, nggak bisa. Apalagi zaman sekarang gitu loh. Karena di sini kata-katanya adalah tafadzol. Berilah kepada orang yang kamu sukai, wa an'im, dan berikanlah nikmat, bagilah nikmatmu kepada orang lain, maka kamu akan menjadi pemimpinnya. Seenggaknya orang kan malu kalau mau udah kita beri nih. Orang misalkan jenengan sudah pernah diberi orang, terus kemudian jenengan nggak hormat sama orang, itu kan nggak lucu gitu loh. Nggak ada rasa terima kasihnya, nggak ada rasa syukur-syukurnya sama sekali gitu loh. Sebagai adab, bentuk penghormatan terhadap orang yang sudah memberi kita. Artinya apa? Orang akan sungkan dengan kita kan? Dan ketika orang sudah sungkan sama kita, maka orang akan berbuat jahat kepada kita pun akan sungkan juga. Coba misalkan Mas Budi orangnya dermawan, uang ngasih janda-janda tua dikasih, janda-janda muda juga dikasih misalnya. Kasih beras, kasih sembako apa. Atau orang-orang yang miskin nggak punya apa-apa, kemudian dikasih sama dia. Mungkin nggak dia dijelek-jelekin? Kan nggak mungkin. Atau mungkin dia mau dibegal orang? Nggak mungkin. Jangan, dia orang baik. Orang akan sungkan. Gitu. Karena apa yang kita tanam adalah sebuah kebaikan. Maka ketika kita menanam kebaikan, itu menjadi pagar buat diri kita sendiri sebenarnya. Dalam arti bukan pagar-pagar tembok, bukan. Ketika kita mau dijahati oleh orang, maka akan ada orang yang membela kita. Jangan, dia itu orang baik. Kan jadi pagar buat diri kita atas kebaikan yang sudah kita tanam tadi gitu loh. Artinya apa? Kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri sebenarnya. Gitu. Tetapi kalau kita mau menjadi tahanan atau menjadi kacung, wa as'al man syi'ta fa anta asirhu. Mintalah kamu kepada orang, maka kamu akan menjadi tahanannya dia. Tahanan atau kacung. Sekarang begini, kalau kita minta nih, bos, kita mau adain acara syukuran ini. Alhamdulillah sudah terbentuk nih organisasi di sini. Kita butuh dana ini sekian. Kan minta ini kan. Mau nggak mau kita akan menjadi tahanannya dia, akan terserandra sama dia. Kita akan kebawa oleh kepentingan dia. Iya kan? Mau nggak mau, sadar nggak sadar, ketika dia punya kepentingan, dia akan butuh kepada kita. Dan dia pasti akan memanfaatkan kita untuk kepentingannya dia. Gitu loh. Artinya ketika kita mau menjadi tahanan orang atau menjadi kacung orang atau menjadi jongos orang, maka sering-seringlah minta. Ya kadang-kadang begitu. Orang murid itu saking dableknya, udah dibilang sama guru, jangan pernah minta-minta sama orang, kalau dikasih ya diterima. Ya kadang-kadang keterucut itu bikin status nggak jelas begitu. Itu namanya manusia itu begitu. Itu kan kenapa guru-guru itu melarang kita untuk meminta-minta
bikin proposal, bikin apa, kan ujungnya kita akan jadi tahanan. Atau ketika orang itu melakukan kesalahan, kita pasti akan cenderung melindunginya karena kita tersandra oleh sesuatu yang sudah kita minta dari dia. Mau nggak mau kita pasti akan tersandra dengan kepentingannya, sehingga kita mau berucap kebenaran pun akan enggan atau sungkan gitu loh, menegur, menasehati sungkan karena kita tersandra oleh hal itu gitu loh. Maka jangan pernah meminta-minta. Maka guru saya bilang seperti itu, jangan pernah minta-minta, kalau dikasih ya terima. Kita kan dikasih, bukan meminta gitu loh. Terus kemudian sebentar lagi nih. Waman ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Karena barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan jadi tahanannya. Artinya bagaimana? Ketika kita mencintai sesuatu nih, kita akan tersandera oleh dia, kita akan jadi tahanan dia. Mas Bugi mencintai seorang gadis yang cantik. Lalu kemudian ada perempuan yang nggak begitu cantik menyukai dia juga. Padahal perempuan yang cantik ini nggak ngereken dia gitu loh. Tapi dia karena sudah merasa tersandera, mencintai dia, kan man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Dia mencintai sesuatu, maka dia akan tersandera oleh sesuatu yang dia cintai itu. Padahal ada orang yang lebih mencintainya, tetapi dia lebih memilih disandera oleh orang yang lebih cantik tapi tidak mencintainya. Ini kan bahaya juga, konyol sebenarnya kan, konyol. Atau orang nih saking senengnya pengen punya HP Samsung apa sekarang yang paling mahal, S7 apa S8 apa S Kopior yang paling mahal. Sebenarnya dia sudah punya duit untuk beli HP yang di bawahnya, itu sebenarnya sudah ada duit. Tapi karena dia sudah kandung cinta dengan HP tadi, maka dia tersandra. Tidak mau lain dari itu. Sama. Maka sampai agama mengatakan kepada kita bahwa innama auladukum wa amwalukum fitnah. Anak-anak kita, keluarga kita, harta kita itu menjadi fitnah. Kenapa? Karena kita terlalu mencintainya. Tetapi ya nggak masalah, karena memang mencintai keluarga, mencintai harta ya wajar-wajar saja karena kita manusia gitu. Tapi kita akan tersandra dengan hal-hal seperti itu. Ya nggak apa-apa kelasnya orang biasa, kelasnya orang awam. Kita bukan siapa itu Yazid Al-Bustami atau Ibrahim bin Adham, bukan. Kita orang biasa. Ya tersandra sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting bukan jadi budaknya gitu. Itu yang jadi permasalahan. Yang jadi soal itu ketika kita diperbudak oleh harta, itu yang jadi masalah sebenarnya. Seperti sabdanya Sayyidina Ali atau seperti dawuhnya Sayyidina Ali. Ana abduman alamani harfan fa in syaa ba'ani wa in syaa a'taqani. Luar biasa. Berani nggak berucap begini? Ini Sayyidina Ali, orang alim, menantunya Rasulullah, sudah dijamin masuk surga, termasuk ahli bait yang disucikan oleh Allah. Ini Sayyidina Ali, orang mulia, menantunya Rasulullah, alim ilmu, dijamin Rasulullah, dijamin oleh Allah masuk surga, termasuk ahli bait yang disucikan. Beliau berani bilang begini. Mana tadi? Ana abduman alamani. Aku menjadi budaknya orang yang mengajariku. Aku menjadi budaknya orang yang mengajariku walau harfan. Coba bayangin. Wa in sa'a ba'ani wa in sa'a ataqani. Kalau orang yang mengajariku itu satu huruf mau menjualku, ya pasti dijual, saya mau. Coba bayangin. Sampai segitunya Sayyidina Ali dengan orang yang mengajarinya. Kalau kita kan enggak, apalagi Bang Musa. Ya kan? Menantunya orang biasa, ngalim juga enggak. Kalau sama gurunya disuruh-suruh, masih ngebantah. Masih bikin marah, ya kan?
Loh, iya, makanya ini sebagai contoh. Saya pun begitu gitu loh. Artinya begini. Artinya begini. Sayyidina Ali itu kurang apa coba, ya kan? Orang Ali, menantunya Rasulullah, sudah dijamin masuk surga. Ya kan? Sudah dijamin masuk surga. Termasuk ahli bait yang disucikan. Itu sampai ngomong begitu. Kalau ada orang yang mengajariku, menjadi guruku, jangankan disuruh apapun, dijual saya siap. Jangankan kok cuma disuruh suruh misalkan, ya kan. Jangankan kok cuma disuruh bawa sepatu, suruh bawa sendal misalkan, ya kan. Dijual aku mau. Itu orang paling mulia loh. Nah ini kelasnya kita, lu suruh guru, guru aja lah. Masih ngedumel. Kita ini bukan kelasnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang kelasnya hebat seperti itu, disuruh apapun mau. Bahkan mau dijual pun siap. Itu kelasnya orang mulia yang udah dijamin masuk surga. Kita ini surganya juga nggak jelas. Jadi menantunya orang terkenal juga kagak. Ya kan, ngalim ilmu juga kagak. Sama guru ngebantah mulu, ya kan. Itu kita. Coba bayangin itu, ya kan. Loh itu Sayyidina Ali loh. Coba Masya Allahnya gitu loh. Masya Allahnya. Padahal itu apa Sayyidina Ali? Cuman sehuruf, harfan. Lah kita berguru kepada guru kita berapa ribu huruf. Gitu loh. Harusnya kita dibejek-bejek sama guru, kita aja juga diem aja udah. Gitu kan. Itu logikanya begitu. Maksudnya analogi contohnya seperti itu gitu loh. Kita ini bukan siapa-siapa lah. Kalau mau bandingkan kelasnya Sayyidina Ali itu sampai ngomong begitu gitu loh pada orang yang mengajarinya. Itu kelasnya Sayyidina Ali, apalagi cuman kelasnya Sayyidina Budi, Sayyidina Musa gitu loh maksud saya. Ya kan? Iya, Sayyidina Saib, ya kan? Gitu loh. Harusnya lebih dari itu. Itu maksud saya gitu loh. Jadi makanya saya selalu bilang jadi murid itu la takdob. Jadi murid, kalau jadi guru mah nggak apa-apa. Kalau jadi guru nggak apa-apa, takdob itu nggak masalah karena muridnya dablek. Yang nggak boleh lah takdob itu santri. Santri kok takdob mulu, nggak lucu gitu loh. Apalagi yang ditakdobi gurunya, wes repot. Ini kalau diterusin jauh juga ini. Wastahin aman syi'ta fa'inaka nadhiruhu. Jadi kita menjadi orang itu wastahin, merasa kaya. Atau jadilah seperti orang kaya. Artinya begini. Karena kalau kita menjadi orang kaya atau kita tidak butuh kepada orang lain atau kita tidak punya sangkutan terhadap orang lain, maka kita akan sepadan dengan dia. Sepadan dalam arti kita nggak punya masalah apa-apa. Artinya begini, kita jalan bareng sama orang kaya, kita nggak punya urusan sama dia, kita nggak punya utang sama dia, kita nggak pernah ngutang sama dia, nggak pernah minjem sama dia, artinya akan sepadan. Ya kan? Mau dia orang kaya, misalkan kita jalan bareng di sampingnya Abu Rizal Bakri atau di sampingnya Erick Thohir misalkan, nggak jadi masalah, ya kan? Kelas kita sama. Kenapa? Gua nggak punya utang sama lu. Kelas kita sama. Kita mau di warung nih, duduk di tempat mana aja sama, kelasnya kita sama. Pergi ke warung misalkan, Erick Thohir duduk di situ, kita juga duduk di situ, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kedudukan kita sama. Nggak punya utang aku sama. Tetapi orang ini akan cenderung menjadi rendah meskipun dengan orang yang biasa saja. Sama orang tukang becak misalkan. Kita punya utang sama tukang becak. Kira-kira sepadan nggak kita? Oh, enggak, kita di bawahnya karena kita punya utang sama tukang becak. Maka posisi kita lebih miskin dari tukang becak. Karena kita punya utang sama dia. Gitu loh. Karena kita punya urusan sama dia, maka kita lebih rendah dari dia. Tetapi sama orang yang kaya sekalipun, kita akan sama kedudukannya ketika kita nggak punya sangkutan sama dia. Itu maksudnya. Di sini kan iktafa bima indaka minar rizki walam taftakir fil mali asyakhsi ghaniyun kathirul mal fa ilam taftakir ilaihi sirta ghaniyan mislah. Ya kan? Dalam segi harta kita miskin, nggak punya apa-apa ini. Kita miskin, nggak punya apa-apa. Tetapi kita nggak punya hutang sama dia, nggak punya sangkutan sama dia, maka kedudukan kita sama dengan orang-orang kaya itu. Itu maksudnya. Artinya apa? Kita nggak boleh ngutang sebenarnya.
biar kita dianggap sederajat dengan orang-orang yang kaya itu. Demikian yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga apa yang kita ngajiin pada malam hari ini membawa keberkahan kepada kita semua, menambah sedikit ilmu kepada kita, yang baik dari Allah, yang buruk dari saya. Segala kesalahan karena kebodohan saya mohon dimaafkan. Kita akhiri ngaji pada malam hari ini, dan akan insya Allah kita lanjutkan pada minggu depan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.